Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananta Al-Kausar dari kelompok 5. Saya dan tim saya di sini ditugaskan untuk membuat metaverse dari Mozilla Hub. Langkah awal dari membuat metaverse di Mozilla Hub itu, kita akan ke menu Spock. Spock sendiri itu adalah sarana untuk pembuatan room pada Mozilla Hub. Sampainya di Spock, kita akan dikasih pencerahan bagaimana cara pembuatannya. Mari kita ke get starternya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan menu Spocknya. Bagi yang pemula, disarankan untuk membuat projectnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat new project di sini, Spock juga sudah menyediakan beberapa template yang dapat digunakan dalam room kita, seperti hub modula, kemudian diorama, Griff meeting room, dan yang lain-lainnya. Bagi orang yang kreatif, mungkin bisa membuatnya sendiri, seperti contohnya seperti ini. Mari kita klik new MP project. Nah, di sini ya contoh bila memilih MP project, di mana hanya ada terrain sama spawn point. Namun kita sudah membuatnya. Kelompok 5 ini sudah membuat projectnya. Nah, di sini saya membuat metaverse bertema properti. Ya, di sini saya membuat rumah. Untuk membuat rumah, kita memerlukan beberapa arsitektur kit, dari floor, platform, wall, window, frame, room. Saya sendiri ditugaskan untuk membuat desain rumah ini, termasuk desain lantai 1 dan lantai 2, tangga, dan basement. Untuk membuatnya, sebagai contoh, kita bisa menaruhkan wall atau pilar terlebih dahulu. Ya, di sebagai bentuk awal, pilar ini berukuran 1 kali 1 kali 1, yang dimana X, Y, Z nya semuanya 1. Untuk mengubah ukuran atau besar dari pilar ini, cukup menekan Y. Nah, di sini kalian bisa mengubah ukurannya dari panjang panjang lebar sampai tingginya, bisa kalian ubah. Ataupun juga kalian bisa mengubahnya melewati properti yang ada di pojok kanan bawah. Kalian akan mengubahnya di scale. Nah, sebelum mengubahnya, kalian pastikan tanda ini dimatikan atau tidak dimatikan. Bila tanda ini menyala, maka semuanya akan sama rata. Sebagai contoh, kalau saya ini kan tingginya 2,7, mari kita ubah menjadi 4, maka semuanya akan jadi 4. Sedangkan kalau ininya tidak nyala, saya bisa mengubah salah satunya. Sebagai contoh, saya ubah ini angkanya menjadi 2, maka akan bentuknya seperti ini, menciut.
Nah, yang kedua, bagaimana cara mewarnainya atau memberikan tekstur. Spock ini telah menyediakan beberapa tekstur untuk dipilih. Untuk mengubah teksturnya, kita menuju ke properties. Lalu kita scroll down ke bawah. Di sini ada bacaan pilar material, di mana materialnya itu kita bisa ubah. Sebagai contoh, kita ambil wood plank drop. Nah, akan seperti ini pengubahannya. Materialnya seperti ini kalau untuk pilar. Bagaimana untuk wall? Wall sendiri itu berbeda. Bila kita memasang wall, sebagai contoh, kita akan taruh wall 2x3. Bentuk wallnya sama sini, seperti ini. Caranya juga sama untuk membesarkannya, bisa melewat Y ataupun bisa melewat properties. Nah, bedanya pilar sama wall, dia kalau bila diwarnakan atau dimaterialkan, itu hanya satu sisi. Bila di depan akan terlihat seperti ini, dan di belakang dia akan tembus pandang. Nah, untuk cara memisahkannya atau cara mewarnai belakangnya itu cukup untuk duplikat material ini saja. Kita klik objeknya, klik wallnya, lalu kita tekan Ctrl D. Lalu kita bisa memutar objek ini dengan cara pencet E atau Q. Seperti ini. Dia akan seperti ini kalau E, kalau Q akan seperti ini. Nah, untuk mewarnai belakangnya, mengumpulkan dua wall, jadi seperti ini. Nah, sudah menjadi dua warna sekarang. Lalu juga saya akan memberitahukan cara menambahkan water pada Mozilla room ini dengan kita memilih elemen. Nah, elemen sini ada namanya simple water. Kita cukup klik sekali, habis itu bisa kita taruh di mana saja. Sebagai contoh, kan seperti ini. Untuk pembesarannya sama seperti kita membesarkan pilar ataupun wall. Cukup tekan Y, habis itu bisa membesarkannya dan memperkecilkannya. Ataupun kita juga bisa menggunakan menu properties yang menggunakan scale. Namun berbeda dengan pilar dan wall, water sendiri mempunyai menu yang lain seperti untuk mewarnainya. Kalian bisa memilih warnanya sesuka hati kalian.
Mau itu warna merah ataupun kuning atau hijau pun juga bisa. Lalu kalian juga bisa membuat gelombang pada air menjadi besar atau tinggi dengan cara kita ke menu tide height. Tulis saja entah itu satu, akan seperti ini. Gelombangnya akan besar. Lalu tide scale ini untuk bagaimana jarak antara gelombang, jarak besarnya gelombang. Lalu untuk speed, seberapa cepatnya gelombang itu akan muncul. Sama hal dengan wave. Bila kita ubah wave height jadi satu, akan seperti ini juga. Perkenalkan, nama saya Daniel Avaldi. Saya di sini bertugas untuk mencari dan menata sebuah objek pada Mozilla Hub. Pertama-tama kita akan cari objek tersebut. Kita dapat mencarinya di Sketchpad. Di Sketchpad ini menyediakan objek-objek yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita akan mencari objek bed atau kasur. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa gambar atau objek yang akan kita pilih sebagai objek di dalam Mozilla Hubs kita. Untuk menaruh dalam Mozilla Hub, cukup drag ke arah layar dan objek tersebut akan muncul. Nah, lalu beberapa objek akan beberapa terlihat besar atau kecil. Nah, cara mengubahnya dengan cara kita menekan huruf Y, ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk memindahkan objek bed tersebut dengan menekan huruf T. Untuk memutar atau merotasi tekan R. Mungkin hanya segitu yang hanya bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Nafrida Siregar. Di sini saya ditugaskan untuk membuat fungsi link. Di mana fungsi link itu untuk menghubungkan dua objek yang berbeda tempat. Pertama-tama kita akan membuat waypoint dan link. Yang dimana waypoint itu sebagai tempat kita teleportasinya. Sedangkan link itu untuk menghubungkan tempat teleportasi kita. Teleportasinya kan kita beri nama love exit. Lalu kita akan membuat love enternya di bagian sini. Kita beri nama love enter. Untuk menghubungkannya kita ke bagian linknya. Lalu kita ke bagian URL dan memberi komen hashtag love exit. Dan ini bertugas untuk memanggil waypoint yang bernama way exit. Sedangkan untuk entrance-nya sama halnya dengan exit.
Kita cukup hanya mengganti link URL-nya menjadi love entrance untuk memanggil waypoint yang ada di sana. Itu saja dari saya, terima kasih. Kita telah selesai membuat room untuk project kita. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk publish to the hub dan cara menginvite tim saya. Pertama-tama kita akan mempublikasikannya terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat di pojok kanan atas itu ada publish to hub. Langkah awalnya tinggal pencet aja. Maka akan Spocknya sendiri akan berjalan dan menyimpannya terlebih dahulu. Nah, di sini akan menjelaskan publish to the hub-nya. Di sini kita akan memberi nama. Contohnya coba rumah 1. Ini bisa kalian isi opsional ya, ataupun tidak. Bila belum Anda ingin dipromot oleh Mozilla, kalian cukup mencentangnya. Dan yang ini, bila dicentang, maka hasil room Anda juga bisa diedit sama orang lain. Kalau bila sudah matang pemilihan Anda, maka akan ke save and publish. Nah, ini sedang membaca hasil project kita. Memang membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Nah, di sini sudah terbaca oleh Spock. Disarankan performa ceknya itu halus raw. Namun saya di sini mendapatkan high nya sampai 3. Di mana high ini menyatakan bahwa kapasitasnya terlalu tinggi. Habis itu tinggal public screen. Nah, di sini Spock menguploadnya ke dalam Mozilla Hub. Ya, prosesnya sudah selesai. Mari kita melihat screen kita. Nah, akan tampilannya seperti ini. Di sini menyediakan untuk mengeditnya kembali atau membuat Spock itu menjadi Spock kita yang tadi yang kita buat menjadi room. Nah, kita klik. Nah, di sini Spock kita akan terbaca di hub tersebut. Mozilla Hub-nya memerlukan waktu untuk membacanya. Sudah selesai dibaca Spock kita pada Mozilla Hub itu dan dibuatlah room. Nah, di sini akan Mozilla Hub meminta izin untuk menggunakan voice atau mikrofon yang dapat membuat kita berbicara kepada teman kita atau anggota kita di room yang kita buat. Bila diizinkan, kita akan izinkan. Dapat dites juga. Tes suaranya akan seperti ini, dia akan naik
Kalau tidak ngomong akan turun. Terus untuk tes audio juga bisa. Bagaimana bunyi atau suara akan terdengar pada media device kita. Bila sudah mengecek semuanya, suara atau sound atau audio yang kita miliki, maka kita tinggal enter room. Enter room akan seperti ini. Untuk karakter kita akan default seperti ini. Untuk mengubahnya bisa untuk mengubahnya bisa. Namun saya bicara sampai sini saja. Akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada Mozilla Hub, yang ada pada ROM Mozilla Hub. Nah, yang pertama di sini ada menu invite. Menu invite ini kita di sini bisa mengambil link ROM kita yang akan di-share ke orang lain, baik berupa link maupun berupa kode. Kemudian ada menu voice. Menu voice di sini tempat kita mengatur suara, mau mengaktifkan ataupun menonaktifkan suara kita yang akan ditampilkan pada room. Kemudian ada menu share. Menu share kamera atau screen recorder. Gunanya untuk men-share kamera kita. Kemudian ada menu place. Di menu place ini ada pen. Kita di sini bisa menggambar apapun di ROM kita. Kemudian ada menu kamera. Di menu kamera ini kita bisa gunakan untuk mengambil gambar di dalam ROM. Kemudian ada menu GIF. Di sini kita bisa mengambil GIF yang bisa kita share di ROM. Kemudian ada menu 3D model. Di sini kita bisa menemukan gambar 3D yang bisa kita gunakan di ROM dan sudah tersedia secara otomatis. Kemudian ada menu avatar. Di sini kita bisa membuat avatar, bisa memilih sendiri. Kita juga bisa membuat sendiri avatar yang kita inginkan. Kemudian ada menu scene. Di sini kita bisa mengganti scene jika kita membutuhkannya. Ada pemandangan dan sebagainya. Kemudian ada menu upload. Di sini kita bisa mengupload link dari gambar, video, model 3D ataupun scene. Modelnya bisa ditemukan kita bisa temukan di koleksi. Kemudian ada menu reaksi atau emoji. Kita bisa mengklik sehingga nanti muncul emoji di dalam ROM. Kemudian ada fitur chat. Kita bisa menu chat untuk berkomunikasi dalam bentuk teks. Kemudian ada menu objek. Di sini objek ini berguna untuk menampilkan media yang ada di dalam ROM. Contohnya, kita mengambil gambar. Di menu 3D model, kita cari gambar. Contoh di menu art. Kita pilih gambar kue.
di menu objek. Nah, muncul namanya media. Nah, kemudian di sini ada menu pin untuk menyematkan gambar objek tersebut. Kemudian ada link yang menunjukkan nanti alamat link dari gambar tersebut. Kemudian ada menu view untuk melihat gambar tersebut di dalam ruangan, menampilkan. Kita bisa juga mendelete gambar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Kasbi Rifki. Di sini saya ditugaskan untuk mencoba fungsi dari ring. Pertama-tama kita akan menuju ke tempat ring tersebut. Nah, di sini tempat ring. Ring itu akan menampilkan entrance yang dimana fotonya akan seperti ini. Bila kita pencet go, itu akan pindah. Nah, akan seperti ini. Sedangkan untuk kembali, kita akan pencet go lagi. Dan akan seperti ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami. Kami berterima kasih telah menonton presentasi kelompok 5 ini. Dan juga kami mohon maaf atas sebesar-besarnya dikarenakan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.